Phoenix the Hardest Radio Station. Yes, akhirnya ini saya mendengarkan suara musik-musik juga di sini ya. Mohon maaf dulu ini musiknya baik. Terima kasih. Tobi, hari ini sendiri dulu. Rachelnya ikhlasin aja deh. Biarin dia kemana dulu gitu ya. Dia paling lapar cari bakso ya. Tobi mau ngobrol dulu sama teman-teman yang hari ini sudah datang. Seperti yang bilang Rachel tadi dengan baju warna biru-biru. Dan itu menandakan seperti warna air laut ya. Wih, warna air laut banget. Berarti ada hubungannya dengan di laut ada kapal pesiar biasanya. Nah, kalau ngomongin kapal pesiar, kalau mau kuliahnya yang bagus atau mungkin nanti untuk perekrutan dan bisa penyaluran kerjanya, bisa dengerin info yang satu ini. Kita akan ngobrol kurang lebih 1 jam lah ya. Dan beliau sudah datang. Emang sudah sering datang sih dari bertahun-tahun yang lalu, setia banget. Dan Tobi berkesempatan lagi ngobrol sore hari ini dengan Bapak Agung Abdi dan juga Kak Putu Saraswati atau Miss Saras ya. Beliau dari mana? Kayaknya udah pada hafal deh ya. Dari Mediterranean Bali. Halo, selamat sore. Selamat sore Kak Tobi. Selamat sore Pak Abdi. Ketemu lagi ya. Sehat ya Pak ya? Sehat banget. Karena yang kemarin Bapak nggak ada. Iya. Ya, kemarin kebetulan ada acara. Sibuk ya Pak ya? Ya. Oke, baik ya. Tapi kemarin kan ada ini yang mewakili saya. Ada kan betul. Juga. Sama itu. Banget. Kemarin bahkan jadi bertiga rame gitu iya, ya Pak ya. Iya betul. Mungkin Bapak bisa lebih dideketin lagi mic-nya. Iya. Siap. Karena suara gantengnya agak kurang kedengaran tadi Pak. Biar lebih kedengaran lagi. Kalau yang ini sudah datang dari yang kemarin juga, Kak Saras. Selamat sore Selamat Kak sore Tobi. Kak. Sehat ya? Sehat banget, semangat banget. Tadi hati-hati di jalan kan Kak ya? Hati-hati di jalan ya Kak. Tulus banget. Iya makanya kayak lagu gitu kan, diputar lagu terus langsung nyanyi gitu Kak Saras ya. Oke, hari ini kita senang banget karena kenapa? Satu, akan ada informasi yang diberikan untuk Viners yang lagi dengerin. Yang kedua, kita juga sudah mendapatkan hal-hal baik, hal positif gitu ya Pak ya, terutama di pariwisata. Karena tampaknya memang sudah akan perlahan kembali ke normal. Iya. Seperti Bali saja sudah membuka dan ada kurang lebih 23 negara asing, turis-turis dari 23 negara asing ini bisa masuk ke Bali dengan VOA, Visa on Arrival. Iya, jadi senang sekali karena akhirnya tagline kembali sudah bisa kita pakai lagi ya, karena sudah pada balik ke Bali karena pada happy. Kalau saya lihat di TikTok segala macam sampai ada yang bikin meme, mereka senang banget di bandara gitu bisa ke Bali lagi. Artinya memang kayaknya sekarang pariwisata sudah akan menggeliat naik lagi gitu, dan ini hal yang bisa dibilang bisa bikin warga Bali terutama ya Pak, karena kita memang pariwisata banget itu jadi happy. Dan kebetulan sekali apalagi warga Bali yang ingin bekerja ke kapal pesiar ini juga pasti senang sekali. Betul, iya. Dan itulah kenapa Pak Abdi dan juga Miss Saras datang lagi hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan kita tentang pariwisata. Kalau ngomongin kapal pesiar, kalau pariwisata kan kalau di Bali memang sudah dibuka gitu, artinya sudah mulai bisa. Kalau kapal pesiar gimana ini? Apakah sama seperti di darat juga? Mungkin Pak Abdi? Iya. Jadi terima kasih Kak Todi ya. Ketemu lagi kita. Betul sekali. Dan juga Piners dimanapun berada. Iya. Senang sekali kita berada di sini ya untuk berbagi informasi. Jadi seperti pertanyaan Kak Tobi tadi ya, luar biasa banget nih, Bali udah dibuka. Ya. Kalau dulu kan baru bordernya dibuka gitu. Kalau sekarang nih luar biasa, udah nggak pakai antigen, PCR nggak pakai, dan nggak ada karantina lagi. So kemungkinan sangat besar untuk turis-turis mulai berdatangan, terutama yang dari mancanegara ya. Nah, itu luar biasa. Nah, kaitannya dengan kapal pesiar ya, pertanyaannya tadi. Sekarang ini justru kapal pesiar kelabakan dia. Kelabakannya itu gimana? Maksudnya gini, ini di luar ekspektasi mereka. Dipikir mungkin baru quarter 2-nya baru akan sailing lagi beberapa kapal gitu ya. Tapi ternyata sekarang quarter pertamanya 2022 ini udah hampir kayak back to normal situasinya. Jadi kan dengan penurunan COVID di seluruh dunia itu, ya dengan varian Omicronnya yang dianggap tidak berbahaya, sekarang orang excited untuk traveling. Sehingga cruise line yang tadinya masih belum ready untuk diberangkatkan untuk berlayar gitu ya, krunya baru standby beberapa saja gitu ya. Sekarang ternyata bookingan untuk naik cruise besar banget. Kelabakannya di situ. Kelabakannya di sana. So sekarang ya kita punya divisi penempatan kita Crew Window, yaitu hampir tiap hari, bukan hampir, tiap hari nih ada 7, ada 5. Banyak banget, udah kayak back to normal nih. Orang udah berangkat, dan yang berangkat itu new hire, orang yang baru pertama kali berangkat, yang baru lulus final
di 2019, 2020 itu udah pada berangkat nih. Fresh graduate banget berarti ya. Betul. So ini very very good news nih. Iya gitu. betul. Cruise line is back gitu. Akhirnya ya Pak Akhirnya, ya. Bahkan Kak Tobi. ini adalah yang tidak disangka-sangka ya. Ini baru kuartal Mendadak 1. banget. Yang kita seperti Pak CEO bilang tadi harusnya mungkin di bulan Juni Juli Oke kita lah. agak slow kan. Ternyata dari minggu lalu Pak ya sebelum nyepi kita dapat email Bahkan mana sebelum nih nyepi. Oke. mana nih orangnya, kita butuh 600 orang baru Kak Tobi. Sebentar, 600 banget. 600 banget karena yang kemarin yang diinterview dari sebelum pandemik itu udah dapat job letter semua. Kita dadakan dikirimin 400 hampir 500-an lah job letter baru bahwa nih ayo kerja. Gitu Kak Tobi. Betul, jadi, Saya sampai merinding loh dengarnya Pak, 600 banyak banget. jadi sampai Betul. dengan awal Juli awal Juli 2022 ini ada 449 LOE job letter yang turun nih. Artinya mereka akan berangkat nih ya. 449 orang ini sampai dengan awal Juli nih. Saya yakin nih lagi seminggu atau lagi beberapa hari ke depan nih turun lagi LOE atau job letternya akan berturun lagi, sehingga ini akan ada ratusan mungkin ribuan berangkat sampai di akhir tahun 2002 ini. Saya jadi sempat ingat kita back di 2021 kayak sempat datang Pak Abdi sama Miss Saras yang bilang kenapa nggak kuliahnya dari sekarang daripada menunggu. Tuh akhirnya benar kan? Jawabannya Ya. ini. So, Jadi teman-teman yang kuliah kemarin ya ini dalam beberapa bulan ke depan ini gitu udah bakalan ready juga nih. Iya sih. Banyak mereka udah punya pengalamannya, udah Betul. Go aja mereka. Gitu. Ini benar-benar di nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya ekspektasinya ya akhir tengah 2022 tahun. sampai akhir gitu yang banyak ya. Iya. Malah dari awal tahun udah rame. Betul. Oke. Jadi ini kan karena COVID itu udah yang di seluruh dunia kan kemarin terhalang karena situasi COVID itu. Betul. Iya. Ternyata di seluruh dunia juga nih sudah mulai menurun, Omicron dan sebagainya kan varian itu udah mulai menurun sehingga the whole world sudah bergembira saat ini. Iya. liburan Kakak. Akhirnya liburan ya. Liburan. Oke, yang ditunggu-tunggu memang. Berarti ini memang benar-benar untuk Viners yang udah mimpiin banget selama ini, aku pengen banget ke kapal pesiar Kak. Ini ingat, ini sampai hampir 600 loh. Bahkan per hari ada aja gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terus kalau misalnya kita ingin berangkat ke kapal pesiar gitu. Dan kita ini mohon maaf Mak, kalau saya kan masih muda banget Pak ya. Masih 19. Ya Kak Saras kayaknya nggak kita terima seumuran banget. Kak. Iya, baik. Kak Tobi kita seumuran Oke. terus. Boleh nggak masih di bawah 20, 21? Saya baru 19 gitu, bisa nggak saya berangkatnya? Itu Oke. gimana ya? Baik Kak Tobi, jika seumuran kita 19 tahun Betul. atau buat adik-adik yang mau ujian nih. Jadi kayaknya bentar minggu lagi ya. depan kan ujian. Betul. Sekarang belajar. Mm. Kemudian pastinya udah punya plan dong mau kuliah di mana. Yes. Kemudian udah tahu cita-citanya mau ke kapal pesiar ke luar negeri. Tentu aja umur berapa. Jadi Mediterranean Bali itu ditunjuk oleh agent yaitu Samudra Indonesia yang merupakan hiring partner resmi oleh Royal Caribbean tadi. Yang di awal Pak Abdi sampaikan bahwa 600 dibutuhkan. Itu bisa banget disalurkan dari umur 19 tahun. Berarti udah bisa dong. Sudah bisa. Jadi emang ada sih umur 21 kapal-kapal merek tertentu Betul, iya, yang harus 21 banget. Tetapi baiknya Royal Caribbean nih di umur 19 tahun sudah bisa berangkat. Yang berangkat yang kita posting kemarin ya Pak Abdi ya. Itu kebetulan anak kita yang lulus wisuda kemarin udah berangkat. Mungkin sekarang masih di pesawat jadi nggak bisa dengerin Phoenix on Air Kak, nih. sebentar, ini saya tambah merinding. Baru wisuda kemarin sudah. Iya. Kita kan wisuda di Desember tuh. Terus sekarang udah berangkat Kak Saras banget kesini nih. bulan lalu. Bulan ke lalu, Phoenix, betul. Udah berangkat kemarin banget. Wow. Perempuan 2 orang. Ijazahnya kepake langsung banget ya. Masih Langsung hangat dari banget. fotokopi kalau aku bilang ya. Langsung banget, iya. Intinya umur 19 tahun itu sudah bisa mulai berkarir di kapal pesiar internasional, terutama di Royal Caribbean ini. Oke. Yang penting kan persyaratannya punya pengalaman kerja yang termasuk job trainingnya Job training. waktu masih SMK gitu Betul. Nah, itu dipakai kepake dihitung ya? juga kan di Medi dapat juga lagi job training, training. 6 bulan lagi persamaan DW mungkin ya berapa bulan itu udah persyaratan yang cukup banget untuk melamar ke Royal Caribbean ini. Aduh,
Asik banget. Ini kayak langsung ini mimpi aku, Mas. Oh, salah ya itu. Sorry. Udah lewat. Ya, udah lewat ya. Berarti ini mimpinya langsung jadi kenyataan ya. Benar. Itulah kenapa kita yang dari tahun-tahun lalu kuliahnya udah sekarang aja. Iya. Kalau begitu dibuka langsung berangkat gitu ya. Betul. Wah, beruntung banget nih buat kamu yang sudah berkuliah, apalagi yang tadi dibilang sama Miss Saras bahwa baru kemarin wisuda. Udah berangkat Udah aja berangkat gitu aja. kan. Tapi untuk divisi penempatannya ini kan kadang juga orang tua sih yang paling sering nanya. Betul. Ini legal nggak ya? Transparan nggak ya? Atau mohon maaf nih Pak, zaman sekarang kan kadang-kadang ada juga tuh yang harus punya orang dalam atau gimana? Biasanya orang dalam tuh kayak berperan penting gitu. Ini gimana ya kalau di sini? Ya, jadi kita di Kru Window gitu ya. Kru Window ini adalah divisi penempatan kerja Mediterranean Bali ya, yang seperti Miss Saras tadi sebutkan, kita nih hiring partnernya dari Samudra Indonesia yang agent kapal pesiar Royal Caribbean. Jadi kita nih resmi banget gitu loh. Resmi banget. Ya, resmi banget, dan kita mengusung pola yang sangat transparan. Ya, nggak ada tuh hiding atau under the table atau orang dalam tadi, nggak ada tuh, nggak berlaku di kita. Baik. Sepanjang yang bersangkutan berkualitas pasti masuk. Qualified ya udah pokoknya Udah Pak ya. sesuai dengan requirement-nya, persyaratannya pasti masuk. Apalagi kalau anak medi, ya, alumni medicine, kita utamakan, kita pasti prioritaskan. Dalam artian kalau ada yang kurang-kurang, kita kasih tahu nih, Dek, tambahin ini ya, pelajari ini dulu gini. Nah, jadi kita support, kita bantu banget. Termasuk tamatan sekolah manapun, ya kita bantu, karena kan orang kita butuhnya 600, Betul. Ratusan terus nih, gitu loh, ya kan. Jadi kita dari tamatan manapun juga kita welcome banget. welcome. Saling bantu ya Pak Saling ya. bantu Kak Tobi, karena kan itu ya Pak Abdia, seperti yang sering kita bicarakan untuk memutar perekonomian Indonesia, Bali, pulangnya juga dia jadi pahlawan devisa kan Kak. Iya, betul. Kemudian seneng banget lagi menggeliat lagi ekonomi Indonesia khususnya gitu. Di pariwisata terutama ya. Ya, saya clearkan lagi, tambahin di Kru Window itu ada nomor WA saya di banyak tempat di sana. Untuk memastikan gitu, kalau ada mereka di ada sesuatu yang nggak benar nih gitu, ada yang aneh-aneh gitu, dia langsung kami WA aja. bisa WA saya, bisa ngelapor gitu. Oke. Tapi tim kami itu semuanya sudah punya code of conduct yang luar biasa. Jadi udah sekarang udah nggak zaman sih ada capability istilahnya. Kayak dulu ya, jalan pintas ya. Ini. Udah nggak zaman lagi ya Pak ya. Dan juga ini sekalian ya, kebetulan saya tadi baca lihat di sosmed gitu ya. Ada beberapa anak yang terlantar di luar negeri, di salah satu negara gitu ya. Saya kayak sempat lihat di TikTok juga. Dikirim oleh oknum tertentu gitu, dijanjiin apa gitu, sampai di sana ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, jadi kita harus smart juga sebagai anak-anak muda sekarang di era informasi yang terbuka gitu. Jangan percaya sama omongan orang-orang yang dijanjiin muluk-muluk gitu ya. Harus ke yang resmi-resmi bener nih. Kalau perlu tanya, udah ngeberangkatin kemana, ada izinnya nggak, legalitasnya kayak gimana. Jadi kita sebagai anak muda harus smart dan buka wawasan lah. Jangan cuma nurut-nurut aja, akhirnya tertipu dan rugi sendiri kan, luntang lantung di negeri orang. Kasian gitu juga ya sebenarnya ya. Jadi kasihan juga kita, cuma di satu sisi ini pendidikan dan pembelajaran juga buat mereka. Harus hati-hati dengan bujuk rayu third party atau broker atau orang-orang yang bertanggung jawab inilah gitu. Betul. Karena kan sekarang kalau kita ngelihat informasi bisa di mana aja. Betul. Even saya aja sampai tahu ini dari TikTok gitu kan. Artinya kan informasi itu begitu cepat sekali kita bisa tahu. Betul, Jadi kalau misalnya mau yang pasti-pasti, kamu pas banget kalau dengerin kita. Kita lagi ngobrol. Pas banget Mediterranean Bali sama Bapak CEO-nya, sama Kak Saras juga dari PR dan marketing. Gue sampai lupa dia tadi di awal ngasih tahunya. Tapi udah pada tahu sih kayaknya. Kita udah kayak keluarga. Udah pada ngeh juga kayaknya Pak ya. Bagaimana produser, sudah oke atau bagaimana? Sudah oke. Kita istirahat dulu sebentar. Siap. Silakan minum dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, tentu saja akan diteruskan ya ngobrol-ngobrolnya sama Bapak Agung Abdi dan juga Kak Saras dari Mediterranean Bali. Dan seperti yang kita tahu tadi, diulas sedikit ya, mungkin ada yang baru bergabung, kalau ke kapal pesiar sekarang sudah bisa dari umur 19 tahun. Jadi kesempatan berkarir di kapal pesiarnya lebih panjang gitu ya. Masih muda udah bisa kayak, "Ma, aku udah bisa bawa uang loh. Pak, aku udah bisa bawa uang loh," gitu kan. Kesannya jadi kayak bisa ngebahagiain orang tua juga, membantu orang tua juga, perekonomian orang tua gitu. Dan memang sekarang kalau dilihat pariwisata akan sudah back to normal lagi, apalagi melihat di kuartal 1 ini saja sudah sampai 600 membutuhkan kru ke kapal pesiar. Wow, itu
itu banyak banget sih. Banyak banget. Terus kalau kita lihat pasti yang dicari ialah lowongan pekerjaan apa sih yang ada di kapal pesiar gitu, sehingga ada orang-orang yang membidik. Gue jagonya di bidang misalnya serve makanan minuman, atau mungkin gue jagonya tuh kayak bersih-bersihin kamar atau segala macam gitu. Itu apa aja yang tersedia untuk lowongan kerjanya di kapal pesiar terutama? Iya, Kak Tobi, jadi kayak yang di awal tadi bagi Viners yang baru bergabung ada 600 banget nih yang dibutuhkan untuk bulan ini, dan final interviewnya itu minggu depan banget. Jadi masih ada Sabtu, Senin, dan Selasa untuk apply. Atau Viners yang lagi dengerin yang ada di Singaraja, hari ini ada Miss Intan yang lagi welcoming banget kalian di Krishna Beach Street Bar and Resto. Itu langsung bisa ke sana nyamperin untuk interview. Nggak usah ke Denpasar, kurang baik apa kan? Bener-bener. Kemudian yang besok itu kita ada di Karangasem, Kak. Jadi sambil di pinggir pantai kita akan ada di Asiana Candi Dasa Resort. Itu interviewnya pun gratis dari jam 10 sampai jam 3 sore. Plus besok di waktu yang bersamaan kita juga akan datang ke Bangli. Bangli itu di Amora Cafe di Penolokan Kintamani, sambil ngopi, betul. Sambil healing, itu bisa sambil cari kerjaan. Asik. Lowongannya apa aja, Kak Tobi? Banyak banget, mungkin Kak Tobi mau apply juga. Boleh. Yang bisa masak itu di semua posisi kulineri, dari chef, dari pastry, yang suka buat kue, kemudian baker juga ada. Kemudian yang suka bersih-bersih tadi dari housekeeping, all position juga, khususnya di public area attendant. Kalau di hotel tuh yang bersihin di lobby, kemudian yang di kamar juga ada. Kalau kita lagi staycation, yang ganti spraynya, itu juga bisa. Gajinya juga $, loh ya. Iya, benar. Bener banget. Langsung kayak ijo-ijo matanya ya. Ijo-ijo ya. Cuan. Kemudian juga tentu saja di restoran ada yang masak, ada yang bersih-bersih. Betul. Kalau kita makan, Kak Tobi ya, kita partnya makan aja. Yang nge-serve di F&B service juga ada. Female dan male dari umur 19 tahun sampai 35 tahun. Bisa banget, bisa walk-in ke yang Miss Ares bilang tadi, di Bangli, di Karangasem buat besok, hari ini di Singaraja, atau ke divisi penempatan kerja Mediterranean Bali yang ada di Jalan Tukat Badung 818, yaitu Crew Window. Itu gratis. Gratis ya? Gratis banget, tidak dipungut biaya apapun, transparan banget. Kembali ke sesi 1 tadi, nggak perlu orang dalam, yang penting kamunya ready, kamunya ada niat ke kapal pesiar, kita bantu sampai berangkat. Tuh, ingat ya, kalau ada yang macam-macam tinggal lapor. Abdi siap, ya kan, betul ya Pak ya? Bener banget. Dan kita bakal lurusin oknumnya siapa. Siapa tahu kan di luaran situ memanfaatkan nama kita. Nah, ini maksud saya. Bener, jadi itu nggak sedikit teman-teman yang mungkin agak kurang kerjaan, tapi mau ngebantu dengan sisi yang lain. Kita bisa bantu setransparan mungkin sampai teman-teman atau generasi muda Indonesia nih, nggak cuma di Bali ya, mungkin yang lagi streaming di Jakarta, di Jogja, seluruh Indonesia bisa banget kita bantu, karena goal kita adalah mengurangi pengangguran dan menambah pahlawan devisa untuk Indonesia. Betul sekali, itu dia. Jadi ini benar-benar setransparan ini, makanya Pak Abdi dan juga Kak Saras sampai main ke radio loh, ngasih tahu kalau ini beneran ada dan ini beneran transparan. Jadi silakan. Betul banget. Ya kan? Di zaman yang udah canggih banget ini Pak, dan keterbukaan ini gitu. Kalau sampai ada jadi korban gitu ya, broker-broker atau orang yang tidak bertanggung jawab, itu kasihan banget sebenarnya generasi kita ini gitu loh. Benar Pak. Jadi sekali lagi seperti tadi itu ya, harus buka wawasan lah ya, sering-sering buka sosial media, Instagram, bisa lewat Phoenix, Mediterranean Bali, Crew Window, kita upload lowongan pekerjaan, cara-caranya Kak Tobi sampai nganterin ke airport pun kita selalu update. Nah, sampai nganterin ke airport loh. Oh iya dong, udah dikasih banget. Untuk layanan kita asik ya. Di Mediterranean Bali atau Crew Window ini, divisi penempatan kita itu dari mereka mulai ngelamar nih kan, ngelamar everythingnya kita bantu, kita urusin dokumennya dan sebagainya, sampai besoknya mau berangkat kita anterin nih ke bandara, memastikan mereka berangkat naik pesawat yang benar gitu loh. Oh iya betul. Nggak salah pesawat ya saya. Serem juga ya benar. Nyangkut nanti Kak Tobi.
Iya, oke. Berarti itu termasuk step-stepnya ya, biar Benar. bisa berkarir di kapal pesiar gitu. Mungkin bisa Iya. lebih dijelasin lebih dalam lagi. Jadi mungkin Viners yang dengerin sekarang, oh iya nih, aku udah punya pengalaman setahun, umurku udah 19, pingin banget ke kapal. Abis ini apa? Pastinya teman-teman harus punya modal CV dulu ya. Oke. Tapi kalau buat Meditizen atau alumni Mediterranean Bali, kita support banget kalau mau buat CV nggak usah repot, datang ke kampus. Mau di Denpasar, mau di Bangli, di Karangasem atau Singaraja itu free. Oke. Mau kita coaching interview sampai siap, boleh. Ada kampus manajer kita atau tim di seluruh kampus atau bahkan ke Pak Abdi, welcome banget untuk di coaching interview, itu gratis. Kemudian tentu saja pre-interview, baik itu dengan tim Kruindo atau kampus manager. Lalu menunggu final dengan user yang akan terjadi minggu depan nih Kak Tobi, yang Yes. 600 itu 3-4 hari, welcome. Kemudian nunggu job letter deh, atau sambil mengurus dokumen tentunya, seperti paspor, visa, medical. Makanya harus sehat. Harus sehat. Itu juga Kemudian penting ya. penting banget. Kemudian sudah dapat tiket, kita antar sampai bandara. Biar orang tuanya juga secure. Iya, Seperti yang tadi. betul. Oh ini beneran, karena ngelepas putra putri yang jauh Betul. untuk sekitar 8 bulanan Kak Tobi. 8 bulanan ya. Sebelum balik bawa cuan yang banyak. Oke, iya. Ya dong, orang tua juga harus ngerasa, ya anakku kan mau berangkat, jadi benar-benar harus aman sampai di bandara dengan pesawat yang benar. Tadi dibilang berangkat, nanti kembali lagi. Betul. Oke, ternyata begitulah cara-caranya ya. Ternyata sebenarnya kalau dipikir nggak terlalu susah ya. Kalau mengikuti alur banget tuh kayak ya udah nggak terlalu susah banget gitu. Asal rajin baca, kayak yang Pak Abdi bilang, buka wawasan. Betul. Kemudian kalau biaya nih Kak Tobi, kan pasti oke. nih biaya. Seperti yang Pak Abdi bilang, kita transparan banget Pak ya. Jadi kalau memang harga visa itu sekian, kita tidak ada menambahkan, kita tidak ada mengurangi, kecuali memang dari pusat mungkin ada penambahan. Contohnya harga dolarnya naik dari konsulat, biayanya 150, ada kenaikan jadi berapa, kita akan jelaskan. Oke. Jadi kita usahakan setransparan mungkin. Bila perlu, banyak banget ya Pak Abdi ya yang konsul orang tuanya dengan Bapak, Pak ini beneran gak sih? Kadang-kadang anaknya bilang Aduh, itu mulai gitu lagi. ya Kak Tobi ya. Iya, oke. Biasanya Baik. Pak bayar paspor nih 2 juta, padahal gak segitu. Nggak, betul. Anaknya Iya. kreatif tuh Aduh. buat tambahan bekal. Adek, apa. tolong Adek. Iya. Oke. Jadi bahkan dibantu jelaskan juga ke orang tua ya Pak Abdi ya. Betul, karena kan kadang-kadang kok mahal banget gitu ya. Padahalnya ada anaknya yang kreatif gitu loh. Oke, baik. Jadi jiwa-jiwa entrepreneurnya di situ tuh. Sudah dimulai sejak dini ya, jiwa-jiwa entrepreneur. Iya, Itu kalau tadi kan sampai selesai, maksudnya sampai kita diantar ke bandara segala macam, itu pasti ada biaya segala macam, sampai di coaching juga kan tadi. Apalagi buat Meditizen ya yang datang ke sana, kayak benar-benar diajarin interview seperti ini bla 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 segala macam. Betul. Itu butuh biaya berapa ya kira-kira? Kalau Kurang lebih kalau interview dan pelayanan gratis Kak. Kita juga akan ada Meditizen Lounge yang sekeren Phoenix nih. Kita terinspirasi dari sini. Oh, jadi Pak Abdi, begitu. ayo buat Meditizen dari angkatan pertama pun datang ke Sebentar, dari angkatan pertama. Boleh. Kita kan udah mau anniversary ke-14 nih. Jadi yang berapa ribu ya Pak Abdi ya, kita punya sekarang sekitar 7.000-an. Wow. Itu yang mau mampir sekedar ngopi atau apa, welcome banget untuk nongkrong di lounge kita. Dan kalau perlu update CV, kemudian kan pasti nambah experience-nya. Betul. Itu kita free banget, ada equipment buat itu. Mau foto, mau recording buat next stage karirnya, welcome banget. Jadi itu free. Kemudian kalau biaya pasti ada yang buat paspor, visa, beli tiket, Ya, betul. medical check up, kan pasti ada Ada modal ya biayanya, Kak Tobi betul. ya. Itu nggak mahal kok. Jadi kita akumulasi sekitar 35 sampai 40 jutaan untuk modalnya. Oke, Which is mungkin yang dibilang 5-6 tahun lalu Pak Abdi sampai ratusan juta baru bisa berangkat. Kayaknya Gitu dulu nggak sih? saya pernah dengar selentingannya begitu deh. Ya, itu kan karena udah bertingkat-tingkat nih gininya
Apa gedungnya atau apa bertingkat-tingkat, Pak? Vivi Orang yang- yang ngambil iya. Oke. ngambil Kirain VV gedungnya bertingkat-tingkat. yang Oke. tidak jelas itu kan, ini ngambil 5 juta, yang itunya lagi 10 juta, pengepulnya lah dan sebagainya. Oke. Oh, jadi begitu kalau ya. yang seperti disampaikan Kak Saras tadi, biaya maksimal sampai di atas kapal nih, artinya udah nyampe Udah nyampe di atas kapalnya banget. Dalam artian udah termasuk semua dokumen paspor, buku pelaut, BST, medical, visa dan sebagainya itu antara 35 sampai 40 juta. Oke. Dan Iya, tergantung oke. juga gini, berangkatnya itu di low Bulan season apa high season. Ah. Kalau berangkatnya misalnya Desember Januari, bisa jadi tiketnya mahal banget Betul, tiket Ya. pesawat yang Tiket mahal. pesawat Iya, 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 mahal iya, tuh, betul, betul, gitu. betul. Agak Juli Agustus jauh. gitu Mahal. mahal. Tapi kalau yang di bulan-bulan pertengahan gitu, low season ya mungkin Lebih lebih murah tadi. tiketnya. Iya. Ini make sense banget, Ini benar. make sense banget Iya, kalau iya, 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 dan iya. itu nggak dibayarkan semua ke kami karena kalau paspor ya pasti ke imigrasi, Ke imigrasi, dong ya. betul. Kalau medical ya ke Ke kliniknya. kliniknya. Kalau visa di konsulat. Betul. Kita hanya membantu kira-kira bayangan orang tua untuk support nih orang tuanya Viners atau orang tua yang lagi dengerin. Oh siapin segini, nggak ada deposit, nggak ada bayar ini itu nggak ada. Sekali lagi. Nyiapinnya memang sendiri gitu kan untuk iya, nanti bener banget. dibawa sendiri untuk ini. Sekali lagi Bener. kalau saya sih pengawasan orang tua banget harus ya, karena Bener. seperti yang dibilang tadi, terkadang ada anak yang super kreatif gitu kan. Jadi Betul. lebih baik memang orang tua juga ikut mengawasi gitu. Betul. Betul. ya. Jadi biar memang benar segini gitu. Oke, wah ini seru ya. Terus kalau misalnya kita nih baru banget kan tadi dibilang kita mau ujian nih, ntar lagi anak-anak SMA, SMK gitu ya. Dan baru mau tamat banget ini ada niat kuliah. Terus kayak aku ngambil jurusan apa ya? Apakah aku ngambil jurusan A, B? Ikut gue aja yuk, ikut ini aja yuk, ikut Iya. ini. Kadang-kadang gitu kan Pak ya, anak-anak zaman sekarang. Gue satu geng mau jurusan ini deh gitu. Kita lebih baik ngambil jurusan apa atau mungkin ada tips-tipsnya, kiat-kiatnya mungkin Pak Abdi? Jadi gini, Medi ini bulan April besok nih 14 tahun loh kita. 14 tahun. Udah pengalaman lama ya? kita, Udah lama ya? Pengalaman kita dalam hal membantu anak-anak yang punya hasrat, keinginan gitu ya, kerja ke kapal pesiar terutama atau di hotel, baik di dalam negeri atau luar negeri. Nah, seperti tadi disebutkan Kasaras, kita udah ada hampir 7.000 alumni ya. Oke. Sehingga maksudnya gini, kita udah pengalaman banget nih menemui anak-anak yang nggak tahu milih jurusan apa nih. Exactly. Atau apakah biasanya mereka ikut-ikutan sama temannya. Nah, kalau kita di Mediran Bali dengan pengalaman kita yang semakin panjang tadi, kita tuh menugaskan nih kampus manajer dan timnya tuh ada nih, ditanyain dulu dia mau jurusan apa. Sebelumnya di waktu SMK jurusannya apa gitu, sehingga supaya inline sama nih apa yang dipelajari di SMK biar sama, jadi kita suggest seperti itu. Terus kalau Oke. misalnya ada tamatan SMA nih, Nah. ada tamatan apa namanya Misalnya mekanik, SMK, Pak. ya mekanik SMK yang bukan pariwisata, otomotif gitu misalnya yang banyak nih gitu. Nah itu kita bimbing banget nih, kita tanya justru ke Dek, kalau ketemu orang suka nanya duluan nggak? Kalau ngobrol orang nanya satu, Dek bisa jawab dan kemudian nanya lagi nggak? Gitu. Maksudnya gini, kalau anak ini tokatif suka ngobrol gitu, oh Dek cocoknya di front office atau di F&B service. Oke. Oh, Iya, kalau ternyata anaknya nih kalem gitu, kalau nggak ditanya nggak jawab, kayak gitu. Oh, nih cocoknya di back office, cocoknya di culinary nih, atau di housekeeping. Di housekeeping. kita ngarahin banget anak-anak Oke. itu, gitu. Termasuk Iya. ada yang maksudnya good looking, gitu, misalnya dan lancar. Oh, kamu cocok di front office nih. Kayak saya banget lah ya, good looking dan lancar. Boleh. Iya, iya, iya. Oke, Ya, baik. maksudnya apa? Kita memastikan anak ini benar-benar sukses, Oke. karena jangan sampai anaknya udah kalem, udah nggak keluar suara gitu ya, ditanya satu jawab satu, masuk di restoran, belajar di restoran kan, tamu pada Tahu komplain bingung. nih, Iya, nggak benar, senyum benar, kan, Nggak ngejual. karirnya nggak naik-naik juga, dia Betul. nggak dapet gitu loh. Nah, pengalaman itulah yang kita bagiin kepada seluruh tim, sehingga anak-anak ini benar-benar dibimbing nih, sehingga mereka presentasi suksesnya hampir 99% lah. Oke. Kenapa nggak 100%? 1% tuh God design. Betul sekali. Tuhan yang menentukan Oke. kan gitu ya. Iya, baik. Pak, kita istirahat dulu. Nggak berasa ya kita ngobrol dari tadi ya. Kita istirahat dulu, nanti akan kembali satu segmen lagi, jangan kemana-mana. Dengerin terus Phoenix Radio Bali. Yes, balik lagi di segmen terakhir ngobrol-ngobrolnya Tobi sama teman-teman dari Mediterranean Bali, barengan sama Pak Abdi juga dan ada Kak Saras. Tadi udah banyak banget yang dibahas, bahkan buat kamu yang sebentar lagi mau lulus SMA, SMK, bahkan dibantuin loh. Dibantuin banget, dikasih tahu cocoknya kemana gitu, kurang baik
apa coba ya? Artinya kalau misalnya kita kuliah di Mediterranean Bali tahun 2022-2023 ini, benefitnya bakalan banyak nih. Kira-kira apa aja tuh benefit-benefitnya? Kayaknya tertarik nih untuk langsung ikut ya, apalagi Iya. fresh graduate gini kan. Itu apa aja benefitnya, Kak? Jadi Kak Tobi, jadi selama ini kita udah masuk ke gelombang kedua. Oh, ini udah gelombang kedua? Benar, yang gercep dari talk show kita duluan udah datang ke kampus, udah daftar, udah pengumuman lulus, tinggal nunggu tanggal kuliah aja. Jadwal perkuliahannya. Udah ukur seragam. Oh, udah ukur seragam juga. Oke. Jadi buat Viners yang dengerin, yang masih galau, entar lagi ujian, dan dari tadi udah dengerin kakak-kakak tingkatnya udah berangkat, udah betul. jelas. Kemudian yang terbaru banget nih dari Pak Abdi, ada satu siswa kita yang sudah lulus training ke Amerika. Ya Pak Abdi ya? Udah udah lulus visa. Visa US visanya Oh my untuk God. program Iya. J1 training itu. J1 training. Ke Amerika. Ke Amerika. Keren banget. Oh my god, oh my god, my god. Iya, kemarin saya dibisikin, Kak Saras udah lulus nih anaknya. Jadi dari Medi Denpasar, namanya Agus. Mungkin lagi dengerin, selamat banget Hai, dari Agus. kita. Akan join tanggal 16 Maret. Udah lagi Bentar lagi. 5 hari Iya bener. terbang ke US. Dia masih berkuliah. Dia trainingnya nggak di Bali dong ya, tapi ke Amerika Trainingnya di selama Amerika setahun. 1 tahun. Oh Jadi, man. Keren banget. Keren banget. Benefit untuk kuliah di Mediterranean Bali selain banyak beasiswa, jadi kita berusaha banget membantu keadaan orang tua kalian atau orang tua yang lagi dengerin. Betul. Kita banyak ngasih potongan harga sampai 3-4 juta rupiah. Wow. Itu sampai akhir Maret ini gelombang kedua. Jadi pendaftarannya 200.000, bisa online lewat web atau langsung datang. Kayak tadi, ajak aja orang tuanya biar tambah yakin. Itu maksudnya. Begitu orang Iya. tua melihat, iya sih udah di sini aja kan karena Iya, jelas banget ngeliatnya jelas. gitu kan. Lokasi kampus kita strategis. Betul. Di downtown setiap kota yang kita punya, fasilitas lengkap. Kita berusaha banget copy paste kapal pesiar supaya nggak kagetan. Oke. Setapan kitchen kita, mock-up room itu persis sama dengan kapal pesiar dan hotel bintang 5. Jadi anak-anak nggak kaget, oh iya deh di kampus udah dapet ini. Misalnya ambil ini, oh iya di sana tempatnya, at least familiar dengan keadaan. Jadi mempermudah jika mereka nanti kayak training ke Amerika, training atau bekerja di kapal pesiar, mempermudah. Benefitnya beasiswa, kemudian bisa training ke luar negeri selama setahun. Itu kita bantu banget. Saya sendiri yang coaching si Agus sampai lulus, kemudian visa juga. Jadi bener-bener kita pegang deh anak-anak supaya lebih karirnya itu nggak mencela-mencela gitu Iya, loh Kak iya, Tobi. iya, betul. Itu jadi benefitnya seperti yang kita lifetime karir bisa di Mediterranean Bali. Kursus bahasa Inggris gratis juga ada. Kita punya divisinya. Itu yang penting ya. Bahasa Inggris tuh penting banget. Bener Penting banget. Jadi bahasa Inggris sekali lagi penting banget. Kita punya divisinya yaitu Mariner Language Center yang ada di setiap kampus. Oke. Itu biar bisa talking in English lancar gitu ya. Oke. Jadi di mana-mana juga perlu. Terus entrepreneur juga Kak. Kita kerja sama Ciputra yang ada di Surabaya. Iya, iya, iya. Siapa iya. sih yang nggak kenal Ciputra? Betul. Ciputra ya. Ya, jadi Pak Abdi waktu itu MOU sama Ciputra untuk menginspirasi anak-anak kita nih yang Certificate 3 yang 3 tahun dan Certificate 4 yang 2 tahun buat project juga entrepreneur. oke. Nanti dikirimin deh Kak Rachel sama Kak Tobi produk-produknya anak-anak Seneng nih. ya Kak Rachel. Seneng ya. Baik, terima kasih banyak loh. Iya, jadi nanti project-project itu pasti mampir di Phoenix atau kayak yang kita obrolin tadi, Kak Tobi sama Kak Rachel main deh ke Ke kampus kampus. kita yang baru, nanti Pak Abdi mungkin yang ngasih kejutannya gitu. Aduh, ini saya semakin penasaran, ada kejutan apa sih? Kok kayak ada yang baru apa sih Pak? Tapi waktu talk show kemarin sempat ngebahas ini ya, Disnatalis nggak sih? Betul. Yang aku nggak salah inget ya kan? Iya betul. Jadi tahun ini kita akan ada kita berumur 14 tahun. Tentu aja ada program studi baru dong ya. Program studi baru. Iya, Pak Abdi bisa Coba, Pak bisikin Abdi. nih Viners nih. Ini apa nih? Saya penasaran. Program studi baru kita. Jadi kan kita nambah semakin dewasa, umur kita kan harusnya ada yang baru-baru nih. Betul. Nah, prodi yang kita akan angkat
di 2022 ini itu ada namanya culinary business. Culinary business. Program culinary business ini program 2 tahun. Nah ini bukan untuk kerja ke kapal pesiar atau ke hotel, bukan. Oke. Nah, tapi ini udah langsung startup untuk bikin bisnis sendiri. Ini oke. ada hubungannya juga dengan Dias kita. Gitu. Maksudnya gini, Astung Kare, insya Allah nanti segalanya dilancarkan gitu. Oke, amin. Kita Juni atau Juli ini ya, Medi akan punya Medi Headquarter Campus. Oke. Ya, yang mana luasnya hampir 4 kali kampus Medi Denpasar saat ini ya. Ini udah gede loh Pak yang Denpasar, Ya, Pak. Saya kan sempat main beberapa kali ke sana, Pak. Di 4 mana kalinya. Empat kalinya. Di kampus dengan 2 building ini, headquarter dan west wingnya ini, itu akan ada 3 kitchen, fasilitas kitchen ya, main island kitchen namanya. Kemudian ada one-on-one kitchen. Oke. Kemudian ada juga Kitchen stadium ya, Pak, kitchen ya? stadium. Kitchen Stadium. Stadium juga. Baik. Jadi kita akan ngundang nih chef-chef yang terkenal nih untuk demo produk tertentu dan sebagainya. Iya, Oke. bakal seru. Di kitchen stadium kita ada 2 restoran, ada 2 bar, Oke. ya, 2 ballroom juga. Ada ballroomnya bahkan. Ya, 2 ballroom. Perlu MC. Ada cuproomnya juga. Oke. Lalu kelasnya juga lebih luas, Lebih lebih luas. lapang dengan fasilitas yang pokoknya banyak kejutan lah nanti di Harus Medi main. Headquarter kita nanti. Nanti kalau grand opening MC bisa loh Pak Tobi Rachel. Boleh. Aku jualin boleh. Rachel ya. Tolong ya. Ya, jadi Astung Kare mudah-mudahan Astung di Kare. Juli ini kita sudah launching Medi Headquarter kita Iya. atau kita sebut MHK-nya nanti, MHK-nya. MHK itu Iya. di daerah mana gitu kan? 6 menit dari kampus Medi Denpasar saat ini. Oh, dekat So, banget. Tetangga, di- tetangga. Masih di seputaran Renon. Ya, Renon Renon segala macam. Iya. Memang dari sini juga sangat dekat ya. Sangat dekat, kita akan menjadi tetangga, Tetangga Kakak sama banget kita Bini. ya, oke. Iya. Ya, dan juga kita sedang dalam proses ini Astung Kare juga nanti di 2022 ini kita semua legalitas izinnya turun gitu ya. Kita juga akan hadir di Ubud. Jadi ini akan menjadi kampus Mediterranean yang kelima. Udah 5 loh, ya kan? Jadi dalam 14 tahun Mediterranean Bali berdiri, kita ada tambahan 1 kampus Medi Resort Ubud namanya ya. Kemudian Medi Headquarter-nya di lokasi yang baru yang jauh Lebih luas. lebih luas. Dan ini tentunya kita persembahkan tribute kita untuk Meditizen. Oke. Jadi mungkin juga tambahan informasi gitu ya, sehubungan dengan Dias ini kami sampaikan kepada, mudah-mudahan nih ada Meditizen yang mendengar ya, atau ada Meditizen yang lagi mendengar sekarang, tolong diinfokan kepada Meditizen yang lain, alumni yang lain ya, bahwasannya dalam menyikapi ada ribuan nih ke depan vacancy dari cruise line, vacancy cruise line, karena seperti tadi ya di awal Betul. kita sebutin, cruise line ini sailing berlayar lebih cepat dari yang Perkirakan. diperkirakan, Betul. sehingga mereka butuh ribuan kru nih. Kita yakin banget sekarang bulan Maret diminta 600 nih. Iya. Yakin April, Mei, Juni akan Nambah ribuan lagi, nih. betul. Nambah lagi kan gitu. Nah, untuk itu kita calling all alumni nih untuk datang ke semua kampus Medi. Yang misalnya tamatan Medi Singaraja, tapi pas lagi DW di Nusa Dua, silakan ke Medi Denpasar. Boleh. Untuk mengikuti program yang kita namanya program untuk persiapan ke kapal pesiar. Jadi ini gratis, free untuk all alumni. Oke. Kita akan nanti susulkan ya programnya. Tapi yang pasti yang akan kita berikan adalah program pelatihan interview Oke. A to Z-nya apa yang perlu disiapkan ya, kemudian dokumen apa yang perlu disiapkan, trick and tips interview itu seperti apa sih, pertanyaan kisi-kisinya apa sih yang akan keluar. Pokoknya kita akan benar-benar nih Nge-treat. ya ngetet gawangnya anak-anak kita sampai lulus final dan berangkat. Semua Berangkat. alumni. Keren Jadi, banget. again, Oh, alumni ya? Semua alumni program ini gratis, Oke. tidak berbayar, dalam rangka ulang tahun Medi yang ke-14. Tribute kita kepada seluruh Meditizen ya. Jadi Meditizen dimanapun berada yang mendengar berita ini, diinfokan ya ke semua teman-temannya yang belum kerja ke kapal pesiar. Ya. Kita akan ada program ini dan akan kita launching soon
dalam Oke. 1-2 minggu ke depan. Oh wow, Pak ini ngomong-ngomong Sun, ini waktunya udah habis aja. Pak, Cepet Makanya banget. saya ngebut tadi ngomong, Ya. saya ngebut karena saya udah lihat nih waktunya, saya udah dilirik-lirik ke Rachel nih, jadi gimana kalau nanti balik lagi aja kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi Pak? Gimana ya Pak ya? siap. Setuju ya? Terima kasih banyak. Mungkin sedikit lagi deh, sedikit tambahan lagi rangkuman terakhir sebelum kita tutup talk show kali ini. Siap, Oke. makasih banyak Kak Tobi, Pak Abdi juga mewakili Mediterranean Bali. Yes. Apapun yang Viners simak dari tadi, kalau masih belum jelas banget, kita ready untuk dilihat di website di www.mediterraneanbali.id, Oke. di WA yang fast respon banget di 081 900 118 atau berkunjung deh ke setiap kampus kita dan Pasar Bangli, Karangasem dan Singaraja. Jadi ketemu lagi di talk show berikutnya dan follow kita di Instagram dan sosial media lainnya. Makasih Kak Tobi. Oke, baiklah. Terima kasih, Terima kasih, Kak Pak Tobi, Abdi, Kak Kak Rachel. Sarah.